Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup selalu berkah. Dan jangan lupa like video ini agar channel ini terus berkembang. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah oleh fitnah dan pertumpahan darah. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat. Namun kepemimpinannya langsung mendapat tantangan dari sebagian sahabat yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Konflik memuncak dalam Perang Jamal di Basrah, perang saudara pertama dalam sejarah Islam yang mempertemukan dua kubu mulia dari kalangan sahabat Nabi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Madinah tampak murung. Suasana yang biasanya damai kini diliputi ketegangan dan kegelisahan. Di rumah Khalifah Utsman bin Affan, tubuhnya terbujur kaku berlumuran darah. Tangannya masih menggenggam mushaf Al-Quran yang tengah ia baca ketika para pemberontak menyerang dan menghabisinya. Ia wafat sebagai syahid dalam keadaan berpuasa dan berzikir. Berita pembunuhan Utsman menjalar cepat ke seluruh penjuru Madinah. Teriakan duka bergema dari rumah ke rumah. Umat Islam gemetar. Tak pernah terbayang bahwa darah seorang khalifah, sahabat Nabi, akan tertumpah di tanah suci ini oleh tangan sesama Muslim. Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu Rasulullah, duduk dalam keheningan yang penuh beban. Ia dikenal karena hikmah dan keberaniannya, tapi hari itu, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Banyak orang datang menemuinya, sebagian memohon agar ia mengambil alih kepemimpinan. Sebagian lagi memandangnya curiga. Mereka percaya bahwa Ali punya tanggung jawab moral atas keadaan ini karena tidak mencegah tragedi itu. Namun Ali menolak dengan tegas. "Aku bukan orang yang mengejar kuasaan," kata Ali. "Bila kalian mencari pemimpin hanya karena ia dekat dengan Rasulullah, ketahuilah bahwa aku lebih mencintai kebenaran daripada jabatan." Namun kekacauan tak bisa menunggu. Madinah berada di ambang anarki. Tanpa pemimpin, umat akan terpecah. Para sahabat, termasuk sebagian besar tokoh utama, mendesak Ali menerima baiat. Mereka meyakinkan bahwa hanya dengan kepemimpinan Ali, stabilitas bisa dikembalikan. Ali akhirnya menyetujui, tapi dengan syarat. "Aku tidak akan menerima baiat kalian secara sembunyi-sembunyi. Datanglah ke masjid, baiatkan aku di hadapan seluruh umat, agar tidak ada kecurigaan atau perpecahan." Dan begitulah, di Masjid Nabawi, dalam suasana duka dan kecemasan, Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah keempat. Ia tak memakai baju mewah, tak naik mimbar tinggi. Ia berdiri di antara rakyat, bersumpah untuk menegakkan keadilan dan memerangi fitnah. Namun, sejak awal, kepemimpinannya tidak berjalan mulus. Banyak tokoh penting tidak hadir dalam baiat itu. Di antara mereka adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi dan Ummul Mukminin. Ia sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji saat tragedi terjadi. Di Mekah pula ia mendapat kabar duka. Utsman telah dibunuh dan Ali telah menjadi khalifah. Aisyah sangat terpukul. "Utsman bukan hanya khalifah," ucapnya dengan mata berkaca-kaca kepada para sahabat yang menemaninya. "Ia adalah sahabat ayahku, teman setia Nabi. Ia mati terzalimi, dan para pembunuhnya masih bebas berkeliaran di Madinah." Kemarahan membuncah dalam dadanya. Ia merasa keadilan belum ditegakkan. Sebagai Ummul Mukminin, ia merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran. Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua sahabat utama Nabi, ikut bersamanya. Mereka pun terguncang oleh peristiwa ini. Di sisi lain, Ali menghadapi dilema besar di Madinah. Para pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman masih berkeliaran di kota. Sebagian dari mereka justru bersembunyi di balik baiat kepada Ali. Mereka mengklaim mendukungnya, padahal niat mereka adalah menghindari hukuman. Ali tahu ini. "Aku tidak bisa menghukum mereka sekarang," ujarnya kepada Malik al-Astar. "Keadaan belum stabil. Kita harus menenangkan umat terlebih dahulu, baru menegakkan keadilan." Tapi penundaan ini dianggap sebagai kelalaian oleh sebagian pihak. Talha dan Zubair, yang sempat berbaiat kepada Ali dengan syarat tertentu, merasa dikhianati. Mereka meyakini bahwa Ali terlalu lambat bertindak terhadap para pembunuh Utsman. "Keputusan ditunda, darah tetap mengalir," kata Zubair geram. Situasi menjadi makin rumit. Aisyah, Talha,
dan Zubair mulai menarik dukungan mereka dari Madinah dan pergi ke Mekah untuk menggalang kekuatan. Tujuan mereka satu, menuntut balas atas darah Utsman dan mendesak keadilan ditegakkan. Bukan untuk menggulingkan Ali, tapi untuk menuntut tindakan yang tegas terhadap para pembunuh. Ali mengetahui gerakan ini dan merasa cemas. Ia khawatir bahwa upaya ini bisa menyulut perpecahan umat. Maka ia mengirim utusan ke Mekah untuk berdialog. Tapi utusan itu kembali dengan tangan hampa. Mereka bersikeras. Mereka akan pergi ke Basrah, lapor sang utusan. Ali termenung lama. Ia tahu bahwa jika Aisyah dan dua sahabat besar itu sampai ke Basrah dan menggalang kekuatan, itu akan menjadi awal fitnah besar. Perang antar kaum muslimin bukan mustahil terjadi. Malam itu, Ali duduk sendirian di Masjid Nabawi. Angin malam membawa suara tangisan bayi dan teriakan doa dari rumah-rumah yang gelisah. Ia menatap mimbar Rasulullah yang kosong, lalu bersujud dalam keheningan. Ya Allah, aku tak menginginkan kekuasaan ini. Aku tak mencintai jabatan. Tapi jika Engkau takdirkan aku untuk memimpin, maka bantulah aku menegakkan keadilan di tengah fitnah yang membakar. Pagi harinya, Ali mengumpulkan para sahabat. Kita tidak bisa diam. Jika kita biarkan ini berkembang, umat akan saling menumpahkan darah. Aku akan menuju Basrah, tapi tujuanku bukan untuk berperang. Tujuanku adalah mencegah perang. Maka, berangkatlah pasukan Ali menuju Basrah. Sebuah perjalanan panjang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia membawa beban besar di pundaknya, menyatukan umat yang hampir terbelah, melawan fitnah yang mulai menjalar di tubuh Islam. Sementara itu, di sisi lain, Aisyah, Talha, dan Zubair juga telah bergerak menuju Basrah. Mereka membawa niat menegakkan keadilan, tapi dibayangi oleh amarah dan tekanan dari para pendukung mereka. Di langit yang sama, dua kafilah besar itu bergerak menuju satu titik pertemuan. Sebuah kota di tanah Irak yang kelak menjadi saksi sejarah kelam, Basrah. Mereka belum tahu apa yang menanti di sana. Tapi satu hal pasti, fitnah sudah membentangkan sayapnya. Dan umat Islam akan menghadapi ujian terbesar pasca wafatnya Rasulullah. Udara di kota Mekah terasa panas, bukan hanya oleh terik matahari, tapi juga oleh panasnya emosi umat Islam yang resah. Masjidil Haram ramai oleh para jemaah haji yang telah menyelesaikan manasik mereka. Namun di balik keramaian itu, terjadi pertemuan yang menentukan arah sejarah. Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin, berdiri di tengah-tengah majelis para sahabat. Wajahnya tegas, penuh semangat, meski matanya menyimpan duka mendalam atas wafatnya Utsman bin Affan. Saudara-saudara seiman, ujarnya lantang, kita tidak boleh diam melihat darah seorang khalifah tumpah tanpa pembalasan. Utsman dibunuh oleh orang-orang yang kini bebas berkeliaran, bahkan bersembunyi di balik pemerintahan baru. Di mana keadilan? Riuh suara menyambut seruannya. Sebagian menangis, sebagian berteriak, takbir. Suasana semakin panas ketika dua sahabat besar Rasulullah, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, berdiri di sisi Aisyah menyatakan dukungan mereka. Kami ikut bersama Ummul Mukminin, kata Zubair. Bukan untuk memecah belah umat, tapi untuk menuntut ditegakkannya hukum Allah. Talha menambahkan, bila darah Utsman dibiarkan mengering begitu saja, esok hari darah kita pun bisa ditumpahkan tanpa pertanggungjawaban. Gerakan ini mulai menarik dukungan dari berbagai kabilah dan tokoh Mekah. Mereka menyusun rencana bergerak ke arah Irak, tepatnya ke Basrah, kota yang strategis dan kaya penduduk. Di sana mereka berharap bisa mendapat dukungan politik dan militer, lalu menekan pemerintahan Ali agar menghukum para pelaku pembunuhan Utsman. Namun jalan menuju Basrah bukan tanpa hambatan. Sebagian sahabat lainnya memperingatkan agar tidak tergesa-gesa. Ibu kota sudah kacau, kata Abdullah bin Umar. Kita semua mencintai Utsman, tapi cara menuntut keadilan harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Namun peringatan itu tak cukup meredam gelora hati. Aisyah sudah mantap. Dengan iring-iringan pasukan dan pengikut, mereka meninggalkan Mekah menuju Basrah. Di antara unta-unta dan kuda-kuda itu, tampak satu tandu khusus yang membawa Ummul Mukminin, dijaga ketat oleh pengawal terlatih. Di tempat lain, di Madinah, berita pergerakan itu sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Ia memanggil para penasihatnya dan menyampaikan keprihatinannya.
Saudari Rasulullah sendiri, dua sahabat besar, kini bergerak dengan niat yang mereka yakini benar. Tapi jika kita tidak cepat bertindak, ini bisa berubah jadi konflik bersenjata. Malik al-Astar, Panglima Setia Ali, menyarankan untuk menghadang mereka dengan pasukan. Tapi Ali menolak. Aku tak akan mengangkat pedang sebelum mengangkat lidah. Aku akan kirim utusan untuk berdialog. Jika mereka benar-benar ingin menuntut keadilan, kita bisa bekerja sama. Tapi jika mereka mengangkat senjata, kita akan bertahan. Ali mengirim utusan ke rombongan Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, adik tiri Aisyah sendiri. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pesan Ali. Akan datang hari ketika umat ini terpecah karena kezaliman yang mereka sangka sebagai kebaikan. Jangan kalian menjadi bagian dari perpecahan itu. Khalifah Ali tidak melindungi para pembunuh Utsman. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menindak mereka. Namun Aisyah tidak sepenuhnya percaya. Jika memang demikian, mengapa tidak ada satupun dari para pembunuh itu yang ditangkap? Tanyanya. Muhammad tak bisa menjawab dengan pasti. Ia hanya bisa mengulang-ulang niat baik Ali. Namun gelombang gerakan sudah terlalu besar untuk dihentikan hanya dengan kata-kata. Rombongan Aisyah terus bergerak dan akhirnya tiba di Basrah. Warga Basrah terbelah. Sebagian menyambut kedatangan Aisyah dengan sukacita, melihatnya sebagai pembela kebenaran. Sebagian lagi khawatir, terutama dari kalangan pendukung Ali yang masih setia. Di dalam kota, Aisyah dan dua sahabat senior itu mulai menyampaikan orasi di masjid-masjid. Mereka menyerukan agar para pembunuh Utsman ditangkap dan diadili. Namun ada yang mencium bahaya. Beberapa kabilah mulai mempersenjatai diri. Desas-desus kudeta dan pemberontakan mulai terdengar. Di antara para pendukung Aisyah sendiri, ada yang bukan benar-benar ingin menegakkan keadilan, melainkan ingin merebut kekuasaan dari tangan Ali. Disinilah para pembunuh Utsman memainkan peran gelap mereka. Mereka telah menyusup ke dalam barisan pendukung Ali. Mereka tahu bahwa jika Ali dan Aisyah berdamai, mereka akan ditangkap dan diadili. Maka satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan memastikan perang terjadi. Perang akan memperpanjang kekacauan, dan dalam kekacauan, keadilan bisa ditunda atau dilupakan. Sementara itu, pasukan Ali juga bergerak menuju Basrah. Ali mengumpulkan pasukan dari Kufah dan kabilah-kabilah pendukungnya. Tapi ia berulang kali menekankan kepada seluruh komandan. Tujuan kita bukan memerangi Aisyah. Dia Ummul Mukminin. Kita tidak boleh melukai seorang pun dari rombongannya tanpa alasan. Jika bisa berdamai, kita berdamai. Jika bisa menahan diri, kita menahan diri. Saat pasukan Ali mendekati Basrah, terjadi ketegangan di antara kedua kubu. Beberapa bentrokan kecil terjadi di perbatasan kota. Tapi kemudian muncul kesepakatan. Kedua pihak sepakat untuk bertemu dan berdialog. Aisyah, Talha, dan Zubair akhirnya bertemu dengan Ali. Mereka duduk dalam satu kemah, dan dialog yang bersejarah itu terjadi. Aku tidak melindungi para pembunuh Utsman, kata Ali dengan tenang. Aku hanya tidak ingin mengadili mereka saat umat masih terpecah. Jika kalian bersabar, aku bersumpah demi Allah, mereka akan menerima hukumannya. Zubair tampak tersentuh. Ia menundukkan kepala. Demi Allah, aku tidak datang untuk memerangimu, wahai Ali. Aku datang karena aku pikir engkau membiarkan para penjahat itu. Ali memegang tangannya dan berkata, demi Allah, aku tidak pernah berniat memusuhi kalian. Talha pun merasa lega. Ia berkata, kalau begitu, mari kita bersatu kembali. Kita tidak ingin membagi umat ini menjadi dua. Aisyah menangis. Ia tak kuasa menahan haru. Bagaimanapun, mereka semua pernah duduk bersama Rasulullah. Mereka semua bersaudara dalam iman. Hari itu, seolah fitnah akan segera padam. Namun malam itu, di tempat tersembunyi, para pembunuh Utsman mengadakan pertemuan gelap. Jika mereka berdamai, kita semua akan habis, kata salah satu dari mereka. Kita harus nyalakan kembali api perang. Jika perlu, kita serang kedua kubu sekaligus dan biarkan mereka saling menyalahkan. Maka disusunlah siasat jahat itu. Di tengah malam, saat kedua pasukan tidur dalam tenang, mereka menyerang kem kedua belah pihak secara acak. Panah-panah dilepaskan ke kubu Ali dan kubu Aisyah. Teriakan terdengar. Kuda-kuda meringkik. Prajurit terbangun dan panik.
Dalam kekacauan, masing-masing mengira pihak lain mengkhianati perjanjian. Subuh menjelang dengan nyala api dan bunyi pedang yang beradu. Perang pun pecah. Ali, yang terbangun karena suara keributan, mencoba menghentikan peperangan. Ia berteriak kepada pasukannya, "Tahan pedang kalian. Ini bukan perintahku." Namun suara tak lagi didengar. Para prajurit sudah bertempur di padang terbuka, dan darah pun mulai mengalir. Di kejauhan, Aisyah dinaikkan ke atas unta. Ia berteriak kepada para pasukannya untuk berhenti, tapi suara perangnya lebih keras daripada suara hati. Di pagi buta itu, di tanah Basrah, sebuah perang saudara telah meletus, bukan karena keinginan Ali, bukan karena ambisi Aisyah, tetapi karena tangan-tangan gelap yang ingin melihat umat ini hancur dari dalam. Perang itu kelak akan dikenal dalam sejarah sebagai Perang Jamal, Perang Unta, karena Aisyah menjadi pusat medan pertempuran di atas seekor unta. Pagi itu di Basrah, langit tampak merah menyala, seolah-olah mencerminkan darah yang telah mulai membasahi tanah. Jerit takbir dan pekikan perang menggema di setiap sudut, menandai pecahnya pertempuran yang tak diinginkan oleh kedua pihak. Di tengah hiruk-pikuk, suara-suara perintah, ratapan, dan derap kuda bertarung satu sama lain dalam harmoni kehancuran. Aisyah binti Abu Bakar, di atas seekor unta merah tinggi nan megah, duduk dalam tandu yang ditutup kain tebal. Di sekelilingnya, para pengawal bersenjata membentuk barikade. Mereka tahu, unta itu telah menjadi simbol perlawanan. Dari situlah, semangat pasukan Aisyah terus menyala. "Awas, lindungi Ummul Mukminin," teriak seorang prajurit saat panah melesak ke arah mereka. Aisyah tidak gentar. Dengan suara lantang ia terus memerintahkan agar pasukannya bertahan dan tidak mundur. Ia tak menyadari bahwa ini bukan lagi soal keadilan atas darah Utsman, tapi pertarungan yang disulut oleh fitnah, hasutan, dan kesalahpahaman. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib menyaksikan kehancuran ini dengan hati teriris. Ia berdiri di tengah barisan pasukannya, memegang pedangnya Zulfikar, tapi enggan mengangkatnya. Ali terus mencoba menghentikan perang. "Jangan bunuh orang yang lari. Jangan kejar mereka yang mundur. Jangan sakiti wanita atau anak-anak," teriak Ali kepada para komandannya. Tapi dalam medan tempur, aturan berubah jadi bisikan lemah. Debu, darah, dan kebencian membuat para prajurit sulit membedakan mana kawan, mana lawan. Di tengah pertempuran, Talha bin Ubaidillah terluka parah. Sebuah panah menembus pahanya. Ia jatuh dari kudanya. Darah mengalir deras membasahi pasir Basrah. Beberapa pasukan segera mengangkat tubuhnya. Dalam nafas yang tersengal, Talha berkata, "Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingin memerangi Ali." Beberapa sumber sejarah menyebut, panah yang mengenai Talha dilepaskan oleh seorang dari pasukan Ali yang marah. Namun Ali sendiri, saat mendengar kabar Talha tumbang, segera meneteskan air mata. "Semoga Allah mengampuni Talha. Ia saudara kita dalam iman, sahabat Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa ia orang yang jujur." Sementara itu, Zubair bin Awam, yang sejak awal telah merasa ragu, keluar dari medan perang. Ia telah bertemu Ali sebelum pertempuran dan diingatkan oleh Ali tentang sabda Rasulullah. "Wahai Zubair, engkau akan memerangi Ali, dan engkau dalam posisi yang salah." Mendengar hadits itu, Zubair tersentak. "Demi Allah, aku lupa akan sabda itu." Dengan hati gundah, Zubair menarik diri dari pertempuran. Ia menuju ke arah hutan kecil di luar Basrah. Namun, saat ia berhenti untuk salat, seseorang membuntutinya dan membunuhnya dari belakang. Pelakunya adalah seorang fanatik yang menyangka telah melakukan jihad. Padahal ia baru saja membunuh seorang sahabat besar Rasulullah. Ketika Ali mendengar kabar itu, ia menangis dan berkata, "Celakalah orang yang membunuh Zubair. Surga tidak akan mudah untuknya." Pertempuran semakin sengit. Pasukan Aisyah mulai terdesak. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempertahankan posisi di sekitar unta Aisyah. Unta itu, yang semula hanya kendaraan, kini menjadi simbol. Siapa yang menguasainya? Ia menguasai pusat semangat pasukan. Pasukan Ali menyadari ini. Mereka tidak ingin menyakiti Aisyah, tapi mereka juga tahu, selama unta itu berdiri, perang takkan berhenti. Maka Ali memerintahkan agar kaki unta itu dilumpuhkan. Beberapa prajurit menyerbu ke arah unta,
memotong tali kekang dan kaki unta. Hewan itu mengamuk, mengangkat kakinya tinggi, melenguh keras. Aisyah hampir terjatuh dari tandu, namun para pengawal melindunginya dengan nyawa. Satu demi satu mereka gugur. Akhirnya, unta itu tumbang. Tandu Aisyah jatuh ke tanah, dan suara perang pun perlahan mereda. Pasukan Aisyah menyerah. Banyak dari mereka meletakkan senjata dan menangis. Pasukan Ali tak mengejar mereka. Ali sendiri segera memerintahkan beberapa orang untuk mendirikan tenda dan menenangkan Ummu Mukminin. Ali mendatangi Aisyah. Di sana, di tengah pasir yang basah oleh darah, Ali menyapa kakak iparnya itu. "Wahai Ummu Mukminin, semoga Allah mengampuni apa yang telah terjadi antara kita. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagiku hari ini selain melihat engkau berada dalam keadaan ini." Aisyah diam sejenak. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena sedih melihat umat Islam saling bunuh. "Semoga Allah memaafkan kita semua," jawabnya. "Aku tidak menyangka ini akan menjadi darah dan mayat." Ali memerintahkan agar Aisyah diperlakukan dengan hormat. Ia dikawal oleh para prajurit pilihan untuk kembali ke Madinah. Sebelum berangkat, Ali sendiri menemui dan melepas kepergiannya. "Engkau adalah istri Rasulullah, ibunda bagi orang-orang beriman. Tidak akan ada yang menyakitimu di bawah kepemimpinanku." Aisyah mengangguk. "Aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusan politik umat ini." Setelah perang Jamal usai, kota Basrah murung. Ratusan mayat dikuburkan dalam lubang massal. Banyak yang kehilangan saudara, anak, atau suami. Fitnah telah membelah umat dalam luka yang dalam. Ali mendirikan markasnya sementara di Basrah, memulihkan ketertiban. Ia juga memberikan jaminan amnesti kepada semua pasukan Aisyah yang menyerah. Namun luka itu tidak mudah sembuh. Banyak ulama dan ahli sejarah menyebut bahwa Perang Jamal adalah awal dari pecahnya Ukhuwah Islamiyah secara terbuka di masa awal Islam. Meskipun semua tokoh yang terlibat adalah orang-orang mulia, niat mereka telah ditunggangi oleh musuh-musuh tersembunyi, para pembunuh Utsman, para oportunis, dan para provokator fitnah. Ali sendiri berkata pada pengikutnya, "Jangan kalian mencela Aisyah, Talha, atau Zubair. Mereka semua sahabat Rasulullah. Mereka semua ingin kebaikan, tapi mereka terjebak dalam kesalahpahaman. Fitnah lebih cepat daripada kebenaran." Setelah debu peperangan reda dan darah mengering di tanah Basrah, kesunyian menyelimuti kota. Tidak ada takbir kemenangan. Tidak ada pesta. Yang ada hanya isak tangis para janda dan anak-anak yang kehilangan orang tercinta. Ali bin Abi Thalib, yang kini menjadi khalifah secara de facto setelah wafatnya Utsman dan berakhirnya perlawanan di Basrah, tidak duduk di singgasana kekuasaan dengan tenang. Ia duduk di lantai masjid bersama para sahabatnya, wajahnya letih, matanya sembab. "Sungguh aku telah berusaha mencegah peperangan ini," ucap Ali lirik kepada Malik al-Astar, panglima kepercayaannya. Namun lidah-lidah fitnah lebih tajam dari pedang. Malik menunduk. "Engkau telah bersikap adil, wahai Amirul Mukminin. Rakyat akan melihat itu." Ali menggeleng. "Bukan rakyat yang aku khawatirkan, Malik, tapi umat ini, Islam ini, telah retak, dan musuh-musuh kita merayakan hal ini dalam kegelapan." Madrasah tangisan. Di Madinah, kabar tentang perang itu menyebar cepat. Orang-orang menangis mendengar bahwa Talha dan Zubair, dua sahabat besar Rasulullah, telah gugur dalam perang yang sesungguhnya mereka enggan jalani. Kaum muslimin terpukul. Masjid Nabawi menjadi tempat berkabung yang tak berujung. Ummu Mukminin Aisyah kembali ke Madinah dengan pengawalan kehormatan. Ia tinggal di rumahnya, tidak lagi keluar untuk berdakwah seperti sebelumnya. Hari-harinya banyak dihabiskan dalam ibadah dan taubat. Ia menangisi perang itu selama bertahun-tahun. Dalam sebuah riwayat, ia berkata, "Andai aku berada di rumahku, seperti diperintahkan Allah, niscaya ini semua tidak akan terjadi." Para wanita Madinah datang menghiburnya. Namun Aisyah tetap merasa bersalah. "Sungguh aku ingin jika aku bisa kembali ke masa sebelum aku keluar dari Madinah. Aku akan tetap tinggal dan menahan lisanku," katanya dengan lirih. Ali dan rakyat Basrah. Ali tidak lantas meninggalkan Basrah. Ia tinggal selama beberapa bulan untuk menata kembali kota itu, menghapus dendam antar warga, dan menegakkan keadilan atas nama Islam.
Ia menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai gubernur Basra dan menugaskannya menyampaikan khutbah-khutbah tentang persatuan dan pemaafan. Dalam sebuah khutbah, Ali berkata, "Wahai manusia, kita telah melalui masa fitnah yang gelap. Jangan biarkan luka itu membusuk menjadi kebencian. Talha dan Zubair adalah saudara kita. Aisyah adalah ibu kita. Jangan kalian cela mereka. Jangan kalian memelihara dendam. Karena dendam itu warisan setan." Penduduk Basrah menangis mendengarnya. Perlahan, luka di kota itu mulai mengering. Tapi tidak dengan luka umat Islam secara keseluruhan. Muawiyah menentang. Sementara Ali berusaha menenangkan umat di bagian selatan Jazirah, badai lain mulai menggulung dari arah Syam. Di sana, Gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, menolak mengakui kepemimpinan Ali. Muawiyah adalah sepupu Utsman dan menuntut agar para pembunuh khalifah ketiga itu segera ditangkap dan dihukum. Ia menuduh Ali lamban dalam menangani kasus pembunuhan itu. Dalam sebuah surat kepada Ali, Muawiyah menulis, "Engkau telah berkuasa, wahai Ali, maka tunjukkan keadilanmu. Tuntaskan darah Utsman, atau aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri." Ali menjawab tegas, "Engkau bukan hakim, wahai Muawiyah. Aku tidak akan menuruti tekananmu. Biarkan umat ini tenang dulu. Kita perangi fitnah, bukan menambahnya." Namun Muawiyah tidak mundur. Ia mulai menggalang pasukan. Ia menyebarkan narasi bahwa Ali melindungi para pembunuh Utsman, padahal Ali sejak awal mengecam pembunuhan itu dan tidak pernah bersekongkol dengan para pelaku. Fitnah kembali bergulir. Luka perang Jamal belum kering. Kini umat menghadapi potensi perang yang lebih besar. Perang Siffin. Hasan dan Husain, pewaris damai. Di tengah semua kekacauan itu, dua anak Ali, Hasan dan Husain, tumbuh menjadi pemuda cerdas dan bijak. Mereka ikut ayah mereka ke Basra dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana umat Islam bisa hancur karena salah paham. Hasan, dengan kelembutannya, sering menenangkan hati sang ayah. "Wahai ayah, engkau telah melakukan yang terbaik. Engkau tidak pernah menzalimi, tidak pernah memulai peperangan." Ali memeluk anaknya. "Tapi kebenaran tidak cukup, anakku. Orang-orang perlu melihatnya, dan banyak dari mereka tertutup oleh kebencian dan dunia." Husain, yang lebih pemberani, berkata, "Kalau umat ini tidak mau tunduk pada kebenaran, biarkan kami yang menegakkannya dengan darah kami." Ali memandang mereka berdua. Ia tahu ujian umat ini belum selesai. Ia tahu darah keluarganya mungkin akan terus mengalir demi mempertahankan Islam yang murni. Kembali ke Kufah. Ali akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah, sebuah kota yang secara strategis lebih dekat ke jantung kekuatan Islam saat itu dan lebih jauh dari pengaruh Syam. Di Kufah, ia diterima dengan sambutan meriah. Namun di sana pula, kelak, ia akan menghadapi pengkhianatan, fitnah baru, dan akhirnya kematian. Sebelum meninggalkan Basrah, Ali berdiri di atas mimbar masjid utama dan berkata, "Wahai penduduk Basrah, kalian adalah umat yang teruji. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan seret umat ini ke perang saudara lagi. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kalian bawa agama ini ke neraka karena ambisi dunia." Orang-orang menangis. Mereka tahu Ali tidak mencari kekuasaan. Ia hanya ingin keadilan. Tapi keadilan, di masa fitnah, sering terlihat seperti pedang bermata dua. Aisyah dalam kesunyian. Setelah kembali ke Madinah, Aisyah hidup dalam kesunyian. Ia tak lagi terlibat dalam urusan politik. Namun ia tetap mengajar, meriwayatkan hadits, dan menjadi rujukan ilmu bagi banyak generasi. Banyak muridnya menanyakan perasaannya soal perang Jamal. Ia selalu menjawab, "Itu adalah hari yang aku ingin lupakan, dan aku ingin Allah memaafkan kita semua." Suatu ketika, ia menangis terseduh saat menyebut nama Ali dalam majelis. "Demi Allah, aku tidak membencinya. Ia adalah yang paling dekat dengan Rasulullah. Kami hanya berbeda jalan. Tapi aku yakin Allah telah memaafkannya dan memaafkanku." Akhir dari awal, perang Jamal hanyalah satu dari serangkaian tragedi besar yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Umat Islam yang dulunya satu mulai retak karena ambisi, kesalahpahaman, dan fitnah. Tapi di balik itu semua,
Para sahabat tetap manusia biasa yang bisa salah, sekaligus berjuang keras untuk kebenaran. Ali, Aisyah, Talha, Zubair, semua mencintai Islam. Namun cinta mereka diuji dengan cara yang pahit. Dan dari kepedihan itu, lahirlah pelajaran bahwa musuh terbesar umat Islam bukanlah dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang dipenuhi syahwat sangka, dari lidah yang ringan memfitnah, dan dari ambisi yang tak terkendali. Tahun-tahun berlalu sejak Perang Jamal usai, namun gelombang fitnah yang ditinggalkannya belum benar-benar surut. Darah yang tertumpah di Basrah telah mengering, tetapi luka yang ditularkannya masih menganga di hati umat Islam. Perang itu menjadi pelajaran kelam, namun juga menandai awal dari masa-masa kelam yang lebih panjang. Bayangan fitnah di Syam. Muawiyah bin Abu Sufyan terus mengibarkan bendera penuntutan darah Utsman bin Affan. Di Syam, ia mengonsolidasikan kekuasaan, menguatkan militer, dan membentuk barisan politik yang sangat loyal. Dalam khutbahnya di Damaskus, ia sering menyerukan, "Kami tidak menuntut kekuasaan, kami hanya menuntut keadilan bagi Utsman." Namun sesungguhnya, dari balik layar, Syam berubah menjadi basis kekuatan politik baru yang siap menandingi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah Perang Jamal hanyalah pemanasan. Kini, badai yang lebih besar sedang mendekat, Perang Siffin. Ali tahu itu, namun sebelum memerangi Syam, ia ingin menyatukan kembali internal umat, pembersihan pemerintahan. Setibanya di Kufah, Ali mulai melakukan pembersihan di jajaran pemerintahan. Banyak gubernur warisan Utsman yang dianggap menyalahgunakan jabatan diganti. Ia menempatkan orang-orang yang jujur dan amanah, meskipun bukan tokoh kaya atau punya pengaruh politik besar. Kebijakan Ali ini mengundang kritik. Banyak elit Quraisy merasa tersingkir. Namun bagi rakyat biasa, Ali adalah pemimpin adil yang tidak bisa dibeli. Suatu ketika, Ali mendapat hadiah dari seorang pedagang. Ia mengembalikannya sambil berkata, "Apakah engkau memberiku hadiah karena aku adalah khalifah, atau karena aku adalah Ali bin Abi Thalib? Jika karena aku khalifah, itu suap. Jika karena aku Ali, aku tidak butuh." Aisyah dan hari-hari di Madinah. Sementara itu, Ummul Mukminin Aisyah hidup dalam kesunyian dan ibadah. Ia dikenal sebagai guru besar ilmu hadits dan fiqh. Banyak tokoh muda, termasuk Urwa bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib, berguru padanya. Dalam suatu majelis, seseorang bertanya tentang Ali. Aisyah menjawab lirih, "Ia adalah orang terbaik di antara kita. Aku berharap kelak bertemu dengannya dalam keadaan saling memaafkan." Aisyah tidak pernah lagi terlibat politik. Ia menyadari bahwa suara perempuan di ruang kekuasaan saat itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Pengalamannya adalah luka sejarah yang tak ingin ia ulang. Hasan, cahaya harapan. Di tengah kekacauan politik, Hasan bin Ali muncul sebagai figur muda yang lembut, berilmu, dan dicintai rakyat. Ia dikenal dermawan dan tidak suka kekerasan. Ia sering mendamaikan orang-orang yang bertikai di Kufah. Ali pernah berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau kelak akan menjadi jembatan penyatu umat. Aku melihat dalam dirimu cahaya perdamaian." Hasan hanya menunduk. Ia tahu, jika umat ini terus berkubang dalam fitnah, darah akan terus mengalir. Dan ia sendiri kelak akan dihadapkan pada pilihan pahit, kekuasaan atau perdamaian. Bayangan Khawarij. Dalam upaya menegakkan keadilan, Ali tak hanya berhadapan dengan Muawiyah, tapi juga dengan kelompok ekstrim yang disebut Khawarij. Mereka awalnya adalah pendukung Ali, tapi kemudian memberontak karena tidak setuju dengan tahkim, arbitrase, dalam Perang Siffin. Mereka mengkafirkan Ali dan menyebutnya telah berhukum dengan manusia, bukan dengan hukum Allah. Ali marah tapi tetap tenang. Ia berkata, "Jika aku salah, luruskan aku dengan kebenaran. Jika aku benar, kenapa kalian memerangiku?" Khawarij menjadi ancaman internal yang lebih ganas. Mereka menyerang rakyat sipil, mengganggu keamanan, dan mengacaukan dakwah Islam. Ali akhirnya memerangi mereka di Nahrawan dan menang. Namun dari sanalah muncul benih-benih kebencian yang akan membunuhnya. Detik-detik terakhir, malam itu, Ali tidak tidur. Ia berjalan mondar-mandir di rumahnya di Kufah. Wajahnya tampak cemas. Ia berkata kepada putrinya, "Ummu Kulsum, malam ini adalah malam perpisahan.
putrinya menangis. Ayah, jangan berkata seperti itu. Tapi Ali hanya tersenyum. Aku melihat Rasulullah dalam mimpiku. Ia berkata padaku, "Wahai Ali, sungguh engkau telah sabar dalam menjalankan amanah. Sekarang pulanglah." Pagi harinya, saat berjalan ke masjid untuk sholat subuh, seorang Hawaris bernama Abdurrahman bin Muljam menyelinap dari bayangan tembok dan menebas kepala Ali dengan pedang beracun. Darah muncrat, Kufah terdiam, langit terasa gelap. Ali masih sempat berkata, "Fustu warabbil Ka'bah, aku telah menang demi Tuhan Ka'bah." Ia wafat beberapa hari kemudian, di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Warisan yang terbelah, wafatnya Ali adalah duka yang dalam. Umat Islam kehilangan pemimpin yang lurus, sederhana, dan berani. Tapi warisan yang ia tinggalkan tidak utuh. Umat telah terbelah. Sebagian berpihak kepada Hasan bin Ali, sebagian kepada Muawiyah. Perang politik terus berlanjut. Hingga akhirnya Hasan memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah. Ia berkata, "Aku tidak ingin darah kaum muslimin mengalir karena aku." Perdamaian sementara tercipta. Namun itu bukan akhir. Karena di masa cucunya, Husain bin Ali, badai yang lebih dahsyat meletus di Karbala. Tapi itu adalah kisah lain. Epilog, hikmah Perang Jamal. Perang Jamal, meski tragis, memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Bahwa niat baik tidak cukup jika tidak disertai hikmah dan kesabaran. Bahwa fitnah dapat membutakan orang-orang yang paling mulia sekalipun. Bahwa perselisihan politik bisa merusak ukhuwah dan menodai perjuangan bersama. Ali dan Aisyah adalah dua tokoh besar yang pada akhirnya saling mendoakan, saling memaafkan. Mereka tidak saling menyesatkan. Mereka tidak saling mencaci. Mereka adalah manusia dengan cinta dan kesalahan. Dan Islam tetap berdiri, bukan karena umat ini sempurna, tetapi karena ada orang-orang yang rela mengorbankan dunia demi menjaga agama.